Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan dibuka halaman 45. Masuk bab baru yaitu babul hadyi wal udhiyati wal aqiqati. Bab tentang hewan sembelihan berkaitan dengan haji, kurban dan akikah. Jadi sini mu'alif sekalian menggabungkan pembahasan karena hampir ada kemiripannya atau banyak kemiripannya dari tiga hal ini, terutama dari syarat-syarat hewan yang harus disembelih baik pada hadyun, udhiyah maupun akikah. Sehingga di sini dijadikan satu pembahasan setelah kitabul haji atau pembahasan tentang manasik haji. Qala al-musannif rahimahullah, taqaddama ma yajibu minal hadyi. Taqaddama ma yajibu minal hadyi. Telah berlalu apa-apa yang wajib dari hewan sembelihan berkaitan dengan haji. Hewan sembelihan berkaitan dengan haji. Wa ma siwahu sunnatun. Dan yang selainnya hukumnya adalah sunnah. Ya, selainnya hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Selain hadyun, maka menyembelih itu hukumnya sunnah. Jadi kurban, akikah, beliau di sini menguatkan pendapat hukumnya sunnah, meskipun ada ikhtilaf ya. Wa kadzalikal udhiyah wal akikah. Demikian pula apa? Udhiyah, kurban. Kadzalika al udhiyah wal akikah. Demikian pula kurban dan akikah, hukumnya adalah sunnah. Ya. Ya, jadi di sini ada tiga pembahasan ya, bahwa pembahasan pertama adalah hewan sembelihan berkaitan dengan haji, namanya hadyun. Yang kedua, sembelihan ketika hari Nahr atau hari Idul Adha selain jamaah haji, namanya udhiyah. Terus akikah adalah sembelihan hewan berkaitan dengan kelahiran anak, itu namanya akikah. Ya, beliau mengatakan di sini hadyun ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Artinya apa yang sudah dibahas dalam pembahasan haji itu yang sifatnya wajib. Seperti apa? Hadyun atau dam, tamatuk dan kiron. Kemudian dam karena pelanggaran ihram, nah, itu namanya wajib. Nah, selain itu, sembelihan yang berkaitan dengan haji maka hukumnya sunnah. Kemudian demikian pula udhiyah, kurban dan akikah. Demikian pula maksudnya apa? Sunnah juga gitu. Kadzalika udhiyah wal akikah sunnatun, maksudnya gitu. Demikian pula udhiyatu wa akikah itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Wajib. Kalau mau aman, nyembelih itu selesai. Ya, nyembelih itu selesai. Jadi ketika diberi kemampuan untuk berkorban, apalagi sebentar lagi ya kita Idul Adha, maka selayaknya kita ikut berkorban ya, ketika Allah berikan kelapangan dalam masalah rezeki. Karena Rasulullah mengatakan ya dalam sebuah hadis, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, harta, falam yudhhi, kemudian tidak mau berkorban, wala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kita. Artinya apa?
jangan ikut sholat bersama kita. Itu ancaman dari Nabi. Artinya bagi orang yang berkemampuan sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban. Bahkan sebagian ulama berdasarkan hadis itu beristinbat akan wajibnya berkorban bagi yang memiliki kemampuan. Ya, punya tabungan lah itu ya. Oke. Jadi ingat kemampuan saya biasa tahun 3 tahun yang lalu sampai utang boleh utang untuk ya. Jadi selama itu tidak memberatkan, maka tidak mengapa. Karena apa? Momen korban kan waktunya terbatas. Ya, mungkin setelah korban dia sertifikasinya keluar bisa saja. Gitu? Ya, karena tersertifikasi 3 bulan sekali. Ya, pas jatah korban itu pas belum keluar, pinjam dulu, nanti pas sertifikasi keluar kasih, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sampai takaluf dalam artian ya orang sing gejagan, gitu, buat makan aja susah, gitu, bayar anak ya telat, ya, bayaran sekolah do telat, gitu, gula utangan korban ini takaluf, membebani diri. Jelas ya. Tapi kalau kasus seperti tadi tidak masalah, karena memang korban ini waktunya terbatas gitu loh. Dengan 4 hari toh, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari itu. Sementara dia baru dapat uang setelah itu, sertifikasinya keluar. Atau mau dibayarin utang sama orang gitu ya. Cairnya nanti setelah hari tasyrik malahnya gitu. Seperti itu. Atau panennya ya kan, panennya nanti bayarannya setelah itu. Maka tidak masalah seperti itu. Ya. Kalau masih punya hutang SPP ke sekolah enggak ya? Tapi kita mau korban toh, punya uang, ya cukup untuk korban, dan tidak cukup untuk keduanya. Kalau kita izin sama sekolah gimana? Ya nggak apa-apa kalau sekolahnya ngizinkan itu. Yang penting sekolahnya ngizinkan toh. Karena itu kan sudah akad bayar tiap bulan, gitu, itu kewajibannya sama pihak sekolah, gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya pihak sekolah ngizinkan, ya itu berarti baik hati sekolahnya. Nah, ya nggak apa-apa kalau diizinkan nggak apa-apa. Ya monggo nggak apa-apa, jangan korban mungkin masalah sekolah gampang, baru kena ora kena malah bagus. Ya. 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 Itu masalah hukum ya, masalah hukum, maka siapa saja yang memiliki kemampuan maka diharapkan untuk bisa berkorban. Berikutnya kolom musannif wala yujzi'u fiha illa jada'u minad dha'ni wa huwa ma tamma lahu nisfu sanatin wala yujisu, dan tidak sah fiha dalam hewan sembelian tersebut baik hadyun, udhiyah maupun akikah kecuali jadak minadha'an ya. Jadi kambing istilahnya jadak ini ya, jadak itu kambing yang usianya 6 bulan, minimal 6 bulan. Minadha'an, dha'an itu kambing gibas. Kalau kambing yang bulunya apa? Bulunya tipis itu namanya ma'is namanya. Namanya ma'is. Kalau dha'an itu kambing gibas. Dha'an. Gembel itu loh, dus gembel. Itu namanya dha'an. Wa huwa ma tamma lahu nisfu sanatin, dan dia adalah yang sudah mencapai atau sempurna setengah tahun, 6 bulan. Nah, maka ini bagi yang punya, ini kan kambing agak murah ya, 1 juta udah dapat ini, udah lumayan. Ya, untuk kambing-kambing gembel ini paling 1 juta udah lumayan gede. Ya, kita jual
saudara itu punya gede sekali aja cuman ditawar berapa? 2,3. Besar sekali kambing gembel. Besar. Jadi sekarang mau korban 1 juta ada ya. Bahkan kurang 1 juta ada ya. Untuk kambing gibas. Ya, kambing gibas. Cuman ya nanti mungkin dijejer ki koncone rotok. Kurang pede itu ya. Ya dibelah dhewe nggih laude ning omah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Disembelih sendiri, malu ya sembelih sendiri di rumah, yang penting bisa korban. Enggak apa-apa, enggak harus ikutan bareng-bareng panitia, enggak apa-apa. Disembelih sendiri di rumah. Dilau-lau dhewe, goreng-goreng dhewe. Ya. Terus adapun selain ini harus 1 tahun ya. Jadi selain kambing gibas itu harus 1 tahun. Jadi kalau kambing Jawa, kambingnya tawa, selain itu maka minimal 1 tahun. Wasaniyu minal ibil, dan sani dari onta. Lah sani itu apa? Malau khamsu sinina. Ya, yaitu onta yang sudah mencapai 5 tahun. 5 tahun. Kalau onta minimal 5 tahun. Wa minal baqari malahu sanatani. Dan dari sapi adalah hewan yang sudah memiliki umur minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun. Wa minal ma'zi malahu sanatun. Dan dari mais, ya, kambing Jawa itu, kambing Jawa, kambing tawa, mais namanya. Itu malahu, yaitu yang sudah memiliki usia sanatun, 1 tahun. Dan memang kambing Jawa itu kalau 6 bulan itu masih kecil sekali ya, masih kecil sekali. Tapi kalau kambing gembel terkadang 6 bulan 7 bulan sudah, wah itu kalau sate itu ya jos itu, untuk sate biasanya itu kambing muda itu kan itu. Tapi dagingnya juga beda Pak. Kalau gembel itu dagingnya beda. Ya. Usia-usia 6 bulan 7 bulan itu sudah dagingnya udah lumayan banyak. Dan enak-enaknya kalau di sate. Itu selehke tinggal ngalih udah empuk itu. Ya, tapi kalau sudah kambingnya udah mowel udah 2 tahun 3 tahun itu bakar agak lama itu. Nek kelamaan gosong, nek kurang lama ulet kayak gitu. Makanya kenapa sate-sate di pinggir jalan itu empuk, karena itu kambingnya muda-muda di bawah 1 tahun. Ya, kambingnya muda-muda. Terus Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Ada 4 keadaan yang tidak boleh ada pada dhuhaya, pada hewan kurban, pada hewan sembelihan. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan yang buta, al-aura itu buta, buta sebelah ya, aura itu sebenarnya buta sebelah. Lah kalau 2 bagaimana? Lah nek gur siji ora entuk apa meneh loro gitu. Ya, jadi buta sebelah yang betul-betul nyata kebutaannya. Jadi memang betul-betul buta, nggak kelihatan. Ya, buta 1. Itu aja nggak boleh, apalagi 2. Terus yang kedua,
Wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang betul-betul jelas sekali sakitnya. Sampai menjadikan apa? Dia nggak mau makan, nggak mau minum, sehingga apa? Dagingnya sangat berkurang banyak. Lah itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau sakitnya tidak sampai mempengaruhi sifat, ya kan, kemudian tidak mempengaruhi makannya dia, maka tidak mengapa. Saya tanya dulu ini, al-maridatu al-bayyinu. Al-bayyinu itu naat ya? Betul ya? Ada yang tahu? Sudah selesai tuh pembahasan nahwu? Udah selesai. Ya sudah Mas Rio? Sudah. Itu al-bayyinu naat ya? Al-maridatu hewan yang sakit, yang al-bayyinu yang jelas-jelas memang maradu sakit. Yang sangat jelas sakitnya. Al-bayyinu naat ya? Kalau naat kok nggak ikut mu'anas Mas? Al-maridatu mu'anas, al-bayyinu kok mudzakkar? Siapa tahu ini? Mas Ikhwan. Ya, tahu. Mas Irfan. Sarif. Mas Riko. Ja'a ar-rajulu al-fadilatu ummuhu. Itu naat apa namanya? Di muhtarat itu loh. Ja'a ar-rajulu al-fadilu ummuhu. Ayo, itu pembahasan apa itu? Lupa? Ayo, lanjut aja. Lanjut aja. Ya, iya, saya tanya kok itu kok nggak harus mudzakkar mu'annas, kenapa gitu? Itu ada di muhtarat, nanti dibaca sendiri. Ya. Al-maridatu al-bayyinu maraduha. Nah, itu namanya naat sababi itu ya. Naat sababi itu nautnya ngikuti sesudahnya, takyinnya ngikuti depannya, adatnya selalu mufrad gitu dah. Itu di muhtarat gitu, nanti dicek naat sababi. Contohnya jaa ar-rajulu al-fadilatu ummuhu gitu. Contohnya. Gitu. Nah. Terus yang ketiga wal arja'u al bayyinu dhal'uha. Hewan yang pincang yang betul-betul nampak kepincangannya. Pincang. Dan bagaimana kok pincang aja nggak boleh? Nah, biasanya hewan itu kalau digembalakan, nek pincang itu mesti keri dhewe mlakune. Ya kan? Sehingga apa? Temennya ada kenyang dia baru sampai. Ya enggak? Nah, jadi ketika ada rumput yang lebat, maka dia tertinggal. Koncone mangan wareg agak teko dia. Makanya apa? Nah, mesti badannya kurang bagus karena pincang. Jadi pincang yang betul-betul sangat nyata kepincangannya. Dalam artian memang ya dia mempengaruhi kualitas dagingnya, kualitas performanya ya. Tampilan dia itu sangat-sangat berbeda sekali. Maka tidak boleh seperti itu. Yang keempat, wal kabiratul lati la tunki. Dan al-kabiratu allati la tunki. Dan yang sudah terlalu tua, ya, yang tidak lagi memiliki apa? Sumsum. Tidak ada sumsumnya. Jadi ketika disembelih itu tulangnya apa? Kopong. Ya. Karena kalau sudah tulangnya apa itu tidak ada sumsumnya, pasti itu nanti apa? Dagingnya masih sedikit. Ya, masih apa? Dagingnya sedikit. Ya.
Jadi 4 sifat itu ya. Yang pertama apa? Buta, kemudian sakit, pincang, terlalu tua. Ya, terlalu tua yang itu sudah tidak ada sumsumnya. Ya, jadi betul-betul nampak nanti kurus sekali. Tapi walaupun tua tapi kelihatan gede, lemu, nah, seger, atas gitu kan. Sing nomwe kalah kan ada ya, tapi nggak banyak yang seperti itu ya, karena dirawat terus. Meskipun tua apa? Tua-tua keladi. Ada makin tua makin ya seperti itu, maka tidak mengapa. Terus wayan bagi antakuna karimatan kamilata sifati. Wayan bagi antakuna karimatan kamilata sifat, dan selayaknya hewan tersebut karimatan, hewan yang bagus, mulia, maksudnya mulia itu ya bagus. Kamilata sifati, sifatnya betul-betul sempurna, sehat, lincah, penampilannya bagus, kemudian apa? Gemuk, gitu. Pokoknya orang lihat itu seneng gitu ya. Ya, kalau mampu itu lebih bagus. Tapi kalau punya yang cuma 1 juta, pengen korban, ya nggak apa-apa. Yang penting udah masuk umurnya. Ya, ini dagingnya sidik-sidik nggak masalah. Gitu ya. Ya. Terus, wa kullama kanat akmala fahiya ahabbu ilallahi wa a'dhamu li ajri sahibiha. Wa kullama, dan semakin kanat dia hewan tadi akmala, semakin sempurna, bahwa ahabbu ilallah, maka dia semakin dicintai oleh Allah, wa a'dhamu, dan semakin besar li ajri sahibiha, pahala pemilik yang korban tadi. Jadi intinya apa? Semakin mahal harganya, semakin kualitasnya semakin bagus, maka pahalanya semakin besar. Itu kaidahnya seperti itu. Ya. Terus waqala Jabir, sahabat Jabir berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Jabir berkata, kami pernah berkorban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, yaitu al badanata, seekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Artinya 1/7. Jadi 1 unta itu rombongan 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Maksudnya apa? Kepemilikan hewannya itu untuk 7 orang. Itu maksimal ya. Jadi untuk sapi, unta itu bisa 1/7 sapi. Dalam artian apa? 1 sapi, 1 unta bisa rombongan 7 orang untuk kepemilikannya. Adapun untuk niat korbannya bebas. Misalnya 1 peserta diniatkan apa? Untuk dia dan keluarganya semua, nggak apa-apa. Tapi untuk kepemilikan hewan itu ya maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Seperti itu. Kalau misalnya satu keluarga ingin pengen ikut iuran sapi, 1/7 sapi, misalnya 3 juta. Nah, ayah, ibu, anak mengumpulkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, kumpul 3 juta buat urunan. Boleh nggak? Boleh nggak? Berarti itu nanti 8 orang, jadi ini 9 orang loh. Ya nggak? Ya. Kalau seperti itu, nanti gini, jadi yang 2 itu harus dihadiahkan kepada salah satu. Jadi ditulis atas nama siapa, misalnya bapak.
Ya, untuk uang boleh istri, anak sama orang tua iuran 3 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, ngumpul 3 juta toh. Bayarkan ke panitia ini atas nama ayah. Ya, artinya apa? Dua orang ini ngasih hadiah ke ayah. Jadi ayah biar bisa ikut kurban, istrinya ngasih 1 juta, anaknya ngasih 1 juta. Jadi akadnya harus seperti itu. Jadi anak sama istri ngasih sang ayah 2 juta supaya ayah punya uang 3 juta ikut-ikut kurban. Habis itu nanti niatnya apa? Niatnya untuk kurban satu rumah, satu keluarga. Tidak mengapa seperti itu. Tapi kalau tidak diniatkan dikasihkan uangnya itu kepada orang tuanya nggak boleh. Berarti nanti tidak tujuran. Gitu, 9 orang nanti. Lah kalau nanti 7 orang seperti itu semua, berarti berapa? Wong selikur. Gitu. Gitu. Ya, satu orang kan bawa dua kan. Jadi ini 2 1 orang ya. Jadi harus ada akad bahwasanya 2 orang ini uang 1 juta, 1 jutanya memang dihadiahkan untuk ayahnya biar bisa korban. Mungkin tahun depan ganti dihadiahkan untuk ibunya. Tahun depan ganti dihadiahkan untuk anaknya, di atas namakan anaknya. Itu bisa seperti itu. Allah. Ya. Untuk saat ini yang sekitar 7 orang, misalkan yang awal sudah bahwa memang ada salah satu anggota yang berlapangan, ini sesuatu yang bagus. Sehingga satu orang ini untuk biaya pembelian sapi, maka sama saya Ya. yang orang ada satu orang yang mampu biaya, dia beli sapinya yang tidak apa, saya membeli kurangannya. Nggak apa-apa, yang penting sisanya itu akadnya dihadiahkan kepada 6 orang itu aja niatnya, sehingga tetap misalnya harganya 21 juta ya, harusnya per orang kan 3 juta, ternyata iuran pertamanya 2,5 juta gitu kan, nggak sampai 21 juta lah. Harusnya masing-masing orang kan tambahnya 500. Nah, kemudian yang 6 orang ini ditutup oleh 1 orang, gitu kan? Itu boleh kalau diniatkan, pokoknya ini yang lain saya kasih hadiah 500. Gitu. Sehingga tetap apa? Bisa sepertujuh. Karena kalau nggak seperti itu nanti nilainya nggak ada sepertujuh. Kalau nggak ada akad apa? Ya pokoknya ini yang nutup saya, kekurangannya ini saya hadiahkan untuk seluruh anggota. Ya, seperti itu. Jadi kekurangan dari anggota itu yang nutup saya sebagai bentuk saya memberikan hadiah kepada seluruh anggota. Maka nggak apa-apa. Boleh lah? Boleh. Oh, misalnya ya, saya nggak punya duit. Terus, jenengan mau korban nggak? Ya mau, tapi nggak punya duit, dah saya bayari. Boleh nggak seperti itu? Boleh ini kan. Nah, apalagi dia sudah punya 2,5 atau ditambahin 500, boleh nggak? Boleh. Tapi yang jelas apa? Itu dikasihkan itu. Biar nilainya sepertujuh. Kalau nggak seperti itu nanti nggak jadi sepertujuh. Jelas? Ya. Mulai. Jadi kalau biasanya maksimal 7 orang. Ya, betul. Berarti kan di bawah itu boleh. Boleh, sendiri aja nggak bagus. Sendiri boleh, bagus malahan. Maksimal 7 itu angka maksimal. 5 orang bagus. Misal 5 orang kumpul 5 juta, dapat 25 juta toh. Malah pahalanya lebih banyak, Pak. Soalnya gini, Pak. Tidak harus 7. Di akan harus 7. Ada grup. Kurang Mas. Gabung saya dipaksakan harus dengan 7 itu. Enggak. 7 itu maksimal. Ya di bawah aja. Lah cuman kok uang 6 siji entuk. Ya dah. Maka semakin kecil sedikit orangnya, maka pahalanya semakin banyak gitu. Kan ngoten toh? 7/7 itu 7 orang itu angka maksimal gitu loh, Pak. Jelas?
Jadi kalau lebih kecil dari itu, lebih sedikit dari 7, berarti pahalanya semakin banyak. Jelas? Seperti itu. 3 orang nggak apa-apa, urunan 10 10 10 nggak apa-apa. Ya. 2 orang 15 15 bagus. Seorang 20 juta apa-apa. Lebih bagus. Itu keadaannya. Maka apa? Kulama kanat akmal, maka semakin sempurna, ya, maka apa? Lebih dicintai dan semakin besar pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya, korban seekor kambing sama 1/7 sapi, pahalanya banyak mana? Kambing harganya cuma 1 juta, cilik nyempli gitu kan. Yang 1/7 sapi urunannya 3 juta. Ya, pahalanya banyak mana kayak gitu. Hah? Ya, artinya nilai uangnya besar. Ya. Jadi wala alam, kalau dilihat dari pengorbanannya al jaza'u min jinsil amal ya, maka ya apa lebih banyak korban 1/7 sapi karena apa 3 juta, dia mengeluarkan 3 juta. Tapi kalau lihat afdoliyahnya 1/7 sapi sama utuh seekor kambing itu jelas lebih bagus yang utuh, kan sak nyawa kali ya. Nah, kan sak nyawa nggak awak dhewe. Nek 1/7 sapi kan dia cuma dapat 1/7 gitu. Maka kalau sebagian ulama mengatakan kalau dilihat afdoliyahnya, afdol 1 ekor kambing sendiri, ya lebih afdolnya gitu. Tapi kalau lihat pahalanya ya tergantung seberapa dia besar ikhlas sama apa pengorbanan dia. Ya, harta yang dia korbankan itu semakin besar berarti ya semakin banyak pahalanya. Seperti itu. Wallah. Ya. Kembali sama Mas Ahmad di November. Menjual lekang atau hewan itu boleh kan? Wah, boleh. Makanya enggak boleh. Ya. Itu pembahasan bukan korban, Pak. Kalian. Enggak, nanti ada sendiri babnya di belakang. Kitabul At'imah. Ya. Letong gitu ya. Letong. Ya. Kalau di suatu lingkungan itu kan kebanyakan kan ada yang tidak suka dengan kambing. Begitu mau kita berkorban satu orang. Ya. Jadi kalau bisa ya, misalnya apa? Sapi tetap ya, karena sapi kan nilainya lebih besar. Jelas kan? Lebih besar dalam artian sisi keutamanya tetap sapi karo wedhus tetap utama sapi kan itu. Paham? Paham belum? Tapi kalau dikaitkan 1/7 sapi sama kambing, ya afdoliyahnya afdol 1 kambing gitu loh. Jelas? Ya. Nah kalau di situ sudah ada yang kambing, sudah ada yang kurban sapi mau kambing, berarti sempurna. Nek kambing ya nek sapi. Gitu. Jadi sing jan betul-betul karem iwak wedhus nanti keturutan karena ada apa? Karena nyate itu daging sapi nggak enak. Nyate ya kambing. Gule ya kambing enaknya. Nek bakso sapi, bakso kambing ora enak. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau batas penyembelihan itu kan dari kafir ya. Betul. Kalau batas pembagian daging, misalkan kita mau ternyata orangnya itu tidak sendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting di hari tasyrik itu sudah disembelih. Mau diawetkan dulu baginya sepekan lagi nggak apa-apa. Ya. Nggak dibagi Pak Dewi ya itu. Cuman ora patut. Bolehnya boleh loh ya. Jangan mengatakan enggak boleh. Dalilnya apa? Mengatakan enggak boleh. Gitu. Boleh. Jadi antum korban terus numlak dhewe ning omah, kemudian apa di plastik kok ke freezer dhewe.
nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Paling yang dirasani tonggoni. Gue yo ben dirasani. Kan yang penting ikhlas. Tapi bolehnya boleh. Ya, boleh. Gitu. Tapi ada apa? Ada. Ya ada, mungkin ada. Ada. Hanya untuk keluarga saja itu ada. Dan itu tidak mengapa gitu loh. Karena secara aturan memang nggak ada aturan tertentu harus habis, itu tidak ada. Memang ada sebagian yang menjelaskan sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk dimakan sendiri sama keluarga. Tapi itu kan bukan nas yang qat'i harus seperti itu, tidak. Jelas ya? Ya. Ya. Kalau satu keluarga punya gangguan, terus itu lebih afdol. Contoh keluarga itu apa? Korban sapi. Nah itu afdolnya lebih mengatasnamakan satu orang atau itu keluarganya? Ya itu tergantung keluarganya. Nek misalnya ridho yang lain dalam artian menghadiahkan uangnya itu urunan ya, urunan satu keluarga 7 orang ya. Kalau yang lain ridho nggak apa-apa dihadiahkan kepada, tapi kan yang lain nggak ikut kurban. Ya dia statusnya nggak ikut kurban, hanya ikut mustarok pahala saja, tapi nggak ikut kurban. Nah ridho nggak gitu loh. Kalau ridho nggak apa-apa, di atas namakan ayahnya, misalnya yang korban sapi satu ayahnya, gitu. Jelas? Ya. Nah kalau ditanya afdol mana, lah afdolnya nanti untuk siapa? Kalau untuk sang ayah tadi lebih afdol sendirian, gitu. Untuk sang ayah. Tapi untuk yang lain kan nggak jadi korban jadi nggak afdol juga malah. Jelas ya. Tapi kalau mau korban semua ya sudah di atas namakan tuh yang keluar duit ya 7 orang, atas nama 7 orang, jadi masing-masing 1/7 sapi. Itu semua dapat afdoliyahnya semua. Wallahu a'lam. Gitu Mas Riko. Cukup? Lanjut. Terus kalau kambing maksimal 1 orang ya. Maksimal minimal 1 orang. Kambing. Tapi kalau misalnya seperti tadi, iuran 1 rumah, terus di atas namakan 1 orang, nggak apa-apa. Tapi niatnya harus dihadiahkan. Misalnya apa? Sang ayah pengen kurban, uangnya cuma 1 juta. Anaknya ya sudah Pak, tak tomboi. Anaknya 5 orang, kumpulkan 500, 500, 500, 500. Dah, buat akhirnya kumpul 3,5, belikan 1 kambing. Nah, anaknya itu niatnya apa? Ngasih hadiah orang tuanya. Bukan ikut kurban ya. Jadi ayahnya apa anak-anaknya ini niatnya ngorbankan orang, kok ngorbankan orang tua. Orang tuanya dikorbankan gitu. Jadi niatkannya apa? Ya ngasih hadiah untuk korban orang tua seperti Berarti itu. status kepemilikan kambing Satu orang. Ya. Ya itu niatnya untuk istirok apa itu pahalanya itu bisa. Bahkan 1 kampung boleh kalau mau. Nah, untuk nggak apa-apa. Dan orang sekampung, nah itu nggak apa-apa. Ya Allah, terimalah korban saya dan dari keluarga saya dan tetangga saya 1 kampung. Wah itu sangat baiknya supaya tetangganya dapat pahala semua kan nggak apa-apa. Ini kan didum-dum kayak sidik-sidik eding ibaratnya kan. Iya bisa. Untuk pahalanya, tapi untuk kepemilikannya penamanya harus 1 orang. Itu. Untuk teknis kepemilikannya bisa seperti tadi. Jadi kalau misalnya ayah yang mau korban itu uangnya kurang, anak iuran dihadiahkan ke orang tua. Jelas ya? Ya. Dia bisa menyebutkan kambing yang kita tadi yang tidak boleh dikorbankan, kambing yang kalau dari makan ketinggalan namanya jadi yang tersendiri. Nah, sekarang banyak kambing apa? Kandangke. Ya kalau pincang tetap nggak boleh Mas, karena itu merusak performanya dia.
Itu kan cuma salah satu hikmah gitu, salah satu hikmah. Biasanya pincang itu ketinggalan kalau makan. Nah ini orang ketinggalan makannya ning kandang dikei kok. Ya. Tapi ketika dia pincang itu menjadikan fisiknya itu cacat. Ya, maka performanya minus. Kalau dijual pun harganya lebih murah. Maka seperti itu tidak boleh digunakan untuk korban. Jadi harusnya pas dulu ada kasus kirim hewan kurban kecelakaan, pincang itu tetap sah. Kalau kecelakaan tidak apa-apa. Turun dari kendaraan ke Itu tidak masalah. Nah, tapi sebagian ya untuk kehati-hatian ditukar seperti tahun kemarin pondok juga gitu. Ketika turun dari truk lompat kan, itu di depan saya betul sampai sekarang itu masih terbayang-bayang patahnya kakinya. Betul patah itu udah patah. Akhirnya diganti, dibawa pulang lagi terus diganti. Sebenarnya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Karena itu tidak merusak kualitas dalam artian itu ya karena memang satu keadaan yang tidak diinginkan, bukan karena cacat gitu loh. Nah, dan menyembelihnya kan besok, ya. Jadi insya Allah kan tidak akan mengurangi performa dari hewan tersebut. Wallah alam. Ya. Boleh, tapi anaknya itu juga yang korban anaknya. Jadi bukan atas nama orang tua yang meninggal, bukan. Jadi yang korban anaknya terus mengikut sertakan orang tua yang sudah meninggal. Allahumma taqabbal minni wa abi wa ummi rahimahumullah taala. Misalnya abinya sudah meninggal, tidak apa-apa. Ya. Cukup, lanjut. Watusannul aqiqatu fi haqqil abi. Watusannu al aqiqatu fi haqqil abi. Dan disunahkan untuk menyembelih aqiqah ya sebagai kewajiban dari sang ayah. Fi haqqil abi itu maksudnya apa? Sebagai kewajiban sang ayah dalam artian yang disunahkan itu ayahnya. Jadi bagi sang ayah disunahkan untuk apa? Menyembelih aqiqah ketika kelahiran anaknya. Nah kalau ayahnya nggak punya duit bagaimana? Boleh nggak? Sang istri boleh saja, nggak apa-apa. Atau kakaknya bayi misalnya, kakaknya bayi, ya kakaknya bayi misalnya jadi presiden misalnya, kakaknya dari presiden, bu lahiran ini tahu. Jadi kan itu kakaknya bayi seorang presiden, tanggungnya, tenang aku lagi wedhus yang paling gede. Bagaimana? Boleh saja. Tapi asalnya yang kena syariat atau disunahkan untuk menyembelih adalah sang ayah bayi tersebut. Terus anil gulami satani, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Wa anil jariyati satun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itu minimal ya. Kalau mau lebih boleh. Misalnya apa? Kelahiran anak perempuan misalnya dia anak 5 lanang kabeh. Anak ke-6 wedok seneng biat boleh 5 wedhuse. Boleh enggak? Boleh. Boleh. 10 entuk. Ya. Minimal 1. Setengah enggak ada. Nah, setengah itu kilon yang pasar enggak ada. Enggak ada. Minimal 1 ya. Jadi kalau laki-laki minimal 2, 3 juga boleh, 4 juga boleh. Ya. Terus qala sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Kullu gulamin, setiap bayi, setiap anak itu murtahanun, tergadaikan bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Tutbahu anhu yauma sabihi,
Ya, disembelih untuknya pada hari ketujuh. Anhu yauma sabihi. Ya, hari ketujuh. Wayuh laku roksuhu, dan dicukur kepalanya. Wayu sama, dan diberi nama. Ya, jadi di sini hadis yang dibawakan mu'alif menjelaskan pertama pentingnya ya hikmah daripada akikoh. Ibaratnya akikoh itu seperti tebusan sang anak. Tebusan sang anak. Yang mana kalau anak belum diakikoi seperti tergadaikan. Nah, apa maksud tergadaikan? Nah, itu para ulama menjelaskan ada beberapa versi. Yang pertama, ada yang menjelaskan bahwa maksudnya tergadaikan sebelum diakikoi adalah seandainya Allah takdirkan anak itu meninggal di waktu kecil, maka anak itu tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu karena belum diakikoi. Seperti itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud tergadaikan adalah ya, dia terhalang-halangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sang anak. Ya, gitu. Terhalang-halangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sang anak. Nah, makna yang pertama itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Jadi makna tergadaikan adalah ketika seandainya dia masih kecil, ya masih kecil kemudian meninggal, kan meninggal dalam masa kecil itu kan itu suatu keutamaan. Ya, dengan syarat apa? Yang meninggal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipateni wong tuane itu ya. Ya, dalam artian itu ada keutamaan. Nanti apa? Akan menjadi pemberi syafaat buat orang tuanya. Akan nuntun orang tuanya ke surga. Seperti itu. Maka ada keutamaannya kalau ada dari seorang ayah atau ibu, kemudian anaknya masih kecil belum balik meninggal, maka itu ada keutamaannya kalau dia bersabar. Ya. Nah, itu kalau anaknya belum diakikoi, maka hak itu tidak diberikan gitu loh maksudnya. Paham? Hak untuk memberikan syafaat itu sama Allah nggak dikasih. Ya, itu yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam. Jika dari sini sebagian ulama mengatakan akikah itu wajib. Sampai kayak digadek yo, berarti nek tambah akikah kan di ning gaden terus kan gitu. Ya kan? Ya, berarti wajib. Ada yang berpendapat dari hadis ini akikah itu hukumnya wajib. Namun di sana ada nas-nas yang lain mengatakan menguatkan bahwasanya akikah itu sunnah muakkadah. Bagaimana dikuatkan oleh Syekh saat di sini beliau memilih pendapat bahwasanya akikah itu sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah yang sangat ditekankan bagi yang memiliki kemampuan. Baik. Berikutnya, kecuali bagi orang yang tidak mampu ya kan. Jadi bagi yang mampu maka hukumnya wajib. Jadi yang mengatakan wajib itu pun bagi yang mampu gitu loh. Bagi yang mampu. Terus kemudian apa? Hendaknya dicukur kepalanya. Di hari ketujuh itu dicukur kepalanya, dikerok sampai habis. Kecuali ya di sini ada silang pendapat untuk anak perempuan. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan untuk dipotong sampai habis. Ya. Kemudian apa? Diberi nama. Beri nama, walaupun boleh pas lahir langsung diberi nama nggak apa-apa. Tapi kalau mau dinamai hari ketujuh maka itu ikut sunnah Rasulullah SAW maka tidak mengapa. Kemudian disunahkan juga bersedekah dengan seberat rambut. Di rambutnya tadi setelah dipotong ditimbang berapa gram, terus bersedekah dengan perak senilai itu. Misalnya apa? Ditimbang kok sekilo misalnya, kayak ketele kan, maka disunahkan bersedekah perak sekilo. Misalnya gitu kan. Gitu. Ya. Rambut sekilo banyak sekali ya. Wah banyak sekali. Lawang sak bayine timbang paling kurang 3 kilo, rambutnya sekilo. Ya.
Jadi atau dikuruskan ya, jadi perak, senilai perak. Jadi misalnya setelah ditimbang kok 1 gram, ya sekarang 1 gram perak harganya berapa? Misalnya 200.000, maka sedekah senilai 200.000 kepada fuqara wal masakin. Itu maksudnya. Berikutnya terakhir, wa ya'kulu minal madqurat wa yuhdi wa yatasaddaqu dan hendaknya makan dari hewan-hewan yang disembelih tadi. Jadi sebagian dimakan, wa yuhdi sebagian diberikan hadiah, wa yatasaddaq sebagian diberikan sedekah. Bedanya hadiah sama sedekah apa? Kalau sedekah itu untuk fuqara wal masakin, kalau hadiah selain mereka itu akadnya hadiah. Jadi intinya apa? Dianjurkan untuk dibagi-bagikan kepada kerabat, tetangga, supaya apa? Merasakan banyak kebaikan dari hari kurban tersebut. Nah, kalau seperti tadi mau dipak dewe bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya gue paling apa? Dirasani tanggone kurban apa? Jadi kurban ini orang daerah kurban. Termasuk yang akikah terima kasih loh. Enggak apa-apa. Enggak dibagikan enggak apa-apa. Ya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Boleh-boleh sah-sah saja. Ya. Dibungkusi plastik kok ke freezer, dan ngirit lawuh selama 2 bulan. Ya, ya itu tadi paling apa? Ngerasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya jelas afdoliyahnya kurang. Karena dimakan 10 orang sama dimakan 100 orang pahalanya jelas beda. Ya kan? Semakin banyak yang makan, yang merasakan manfaat, berarti apa? Semakin besar pahala yang didapat. Itu jelas ya itu. Boleh cuman rugi pahalanya apa? Sedikit. Ya kan? Ya paling sana akikah ora genten ra dikeki paling. Ditandai sama tetangga, ten ngono tak kei. Lanjut, wala yu'ti al jazira ujratahu minha. Wala yu'ti al jazira ujratahu minha. Dan dia tidak boleh memberikan al jazira, jagal. Jazir itu jagal, orang tukang sembelih itu. Upahnya minha, dari hewan tersebut, tidak boleh. Misalnya apa? Diupai kulitnya, diupai dagingnya, itu tidak boleh. Tapi kalau dikasih sebagai hadiah nggak apa-apa. Makanya di situ sama-sama ngasih itu niatnya yang membedakan. Ya, ya. Boleh nggak dikasih? Boleh. Lho wong liya sing ora ngulek-ulek dikeki kok apa meneh itu yang ada di hadapannya ikut motong, kecipratan getai, ya ta? Masuk malah nggak boleh dikasih. Boleh, tapi jangan diniatkan sebagai upah. Nah, caranya bagaimana? Ya udah, itu untuk hadiah. Sebagaimana yang lain dikasih, dia juga dikasih. Paham? Ya. Makanya apa? Jatahnya dibuat sama saja, jangan kowe sing mbelah tak kei 3 kilo dhewe ora apa-apa. Nah, itu kalau seperti itu ada indikasi apa? Itu upah. Karena apa? Dia dikasih lebih karena dia nyembelih. Jadi jagal. Coba nggak jadi jagal, bagiannya mau 1 kilo. Karena jadi jagal bagiannya 3 kilo, berarti yang 2 kilo upahnya. Nah itu dia nggak boleh. Ya, jelas? Ya. Tapi kalau bisa menata hati ya, wes pokoknya aku seneng karo kowe wes tak kayak hadiah 3 kilo, nggak apa-apa. Tapi hatinya itu betul-betul harus dijaga. Bukan karena dia jagalnya dikasih 3 kilo. Jelas? Sebagaimana misalnya si A dikasih 3 kilo, si B dikasih 1 kilo, boleh nggak? Boleh aja. Paham ya?
Seperti itu. Jadi intinya jangan diniatkan ngasihnya atau ngasih lebihnya itu karena dia jagal itu, jangan. Itu apa itu penentunya ada di hatinya yang ngasih itu. Ya. Terus bal yu'tihi hadiyatan aw shadaqatan, akan tetapi boleh dia memberinya sebagai bentuk apa? Hadiah atau sedekah. Misalnya jagalnya miskin, ya memang dikasih karena miskinnya. Nah, atau apa? Dia dikasih sebagai bentuk hadiah, sebagaimana yang lain yang nggak jadi jagal pun juga dikasih gitu loh. Jelas? Seperti itu. Ya, selesai. Selanjutnya masuk kitabul buyuk. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.